Sahabat Pasti Laku TV dimanapun Anda berada, hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Mulyono Subroto, motivator perubahan satu-satunya di Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya kedatangan anak muda yang sangat-sangat hebat menurut saya, ya. Dia adalah Raymond Tanur, ya panggilannya ya. Raymond Tanur ini adalah anak muda yang berasal dari daerah yaitu Keva ya, betul ya? Betul. Nah, Raymond ya. Oke, Raymond, sekarang perkenalkan diri deh sama pemirsa. Oke, silakan. Baik, jadi perkenalkan nama saya Christopher Raymond Tanur. Ya, Panggilan saya adalah Raymond. Saya berasal dari Kevemenanu di Timur Tengah Utara. Mungkin daerah ini agak asing, tapi ini adalah sebuah kota di utara Pulau Timur. Pulau Timur di Nusa Tenggara Timur ya. Betul sekali. Nusa Tenggara Timur. Nah, Raymond ini kesehariannya juga ada apa sih yang dikerjakan di Keva itu? Raymond, ada usaha ini ya? Jadi saya bergerak di bidang pertanian Ya. dan juga di bidang peternakan. Kami mempunyai sebuah toko untuk pakan ternak dan bibit-bibit pertanian. Wow, ya. Jadi teman Pasti Laku TV dimanapun Anda berada, Raymond ini adalah pengusaha muda yang memang lebih fokus kepada pertanian ya, Ya, kepada betul. pertanian di mana pertanian itu adalah sebuah bisnis yang nantinya akan dibutuhkan oleh orang banyak ya. Seorang Bill Gates saja dia rela menghabiskan uangnya jutaan dolar untuk membeli sekian hektar untuk membeli sebuah bidang untuk pangan atau pertanian. Ya. Itu Bill Gates ya, baru-baru ini dia membeli memang untuk itu. Nah, di situ juga terinspirasi mungkin ya, saya tidak tahu Raymond ini terinspirasi dari situ atau tidak, saya tidak tahu. Memang artinya apa sih tujuannya, kenapa kok ambil usaha pertanian? Apakah masa depan ini harus anak-anak muda itu harus ada ya, mereka berani berusaha di tempat daerah masing-masing atau bagaimana nih Raymond nih? Ya. Ya, Baik, jadi motivasi awal saya adalah saya sebagai anak muda yang ya, sudah pernah merantau sampai ke Pulau Jawa ya, dan kemudian saya pulang kembali ke NTT, saya melihat bahwa banyak anak muda di NTT ini yang kurang lapangan pekerjaan. Dari situ saya melihat sebuah peluang, karena pada kenyataannya hampir sebagian besar masyarakat di NTT adalah petani, peternak, nelayan, dan lain-lain. Tetapi banyak anak muda sekarang yang tidak bisa melanjutkan atau tidak mau melanjutkan bidang-bidang yang sudah turun-temurun ini. Nah, saya melihat itu mungkin karena bagian anak-anak muda sekarang sudah mengenal apa yang namanya teknologi. ya. Sehingga banyak petani di NTT yang memang masih berada dalam pola-pola bertani yang masih primitif kalau bisa dibilang. Nah, saya melihat itu sebagai peluang, saya sebagai anak muda ingin membawa suatu pertanian modern atau orang bisa sebut pertanian milenial pada para petani muda di NTT ini. Ya, ya. Jadi artinya anak muda sekarang ini jangan hanya berpikiran bahwa segala sesuatunya itu nanti ke depan mudah, Ya, begitu mungkin kira-kira ya? ya. Artinya bagaimana sih kita ini sebenarnya menghargai diri, memperbaiki masa depan, bukan tunggu kita dapat berkat dari Tuhan yang besar kemudian ada orang yang tutup mata dia kasih uang tiba-tiba bermiliar-miliar dan kemudian dia mulai buka usaha, tidak ya, Tidak, Raymond ya? Artinya bagaimana kita memulai sesuatu sebelum keadaan kita merubah, ya, ya toh? Nah, marilah kita melakukan sesuatu agar keadaan ini merubah, ya toh? ya, Ya, begitu ya kira-kira Raymond. Nah, mmm, anak muda sekarang seperti, Raymond ini sudah sangat langka sebenarnya. Kenapa? Karena memiliki pemikiran bagaimana Raymond ini bermanfaat bagi orang banyak, para milenial di Nusa Tenggara Timur ya. Kenapa tadi Raymond bilang bahwa ladang pertanian ini masih luas yang bisa digarap oleh para anak-anak muda. ya, Tidak perlu gengsi ya, ya, kira-kira seperti betul. itu ya. Nah, kendalanya apa sih sebenarnya Raymond untuk anak-anak muda? Apakah dia gengsi ataukah dia hanya berfokus kepada misalnya pekerjaan yang lebih baik atau apa? Bagaimana menurut Raymond ini? Jadi memang seperti benar yang tadi Pak Mul bilang bahwa Ya, anak-anak muda sekarang itu lebih ke gengsi untuk mengerjakan lahan-lahan pertanian ini. ya, Mereka lebih memilih untuk bekerja di kantor. oh, Padahal
pertanian ini dia punya sebuah potensi yang besar dengan kita tanah yang masih luas ini. Tetapi memang saya mengakui bahwa tingkat kemampuan SDM kita untuk sekarang masih kurang untuk membuat pertanian modern. Modernnya. Jadi di samping itu saya juga ingin melakukan pembimbingan kepada mereka. Mari kita belajar bersama-sama. Itu ke depannya ya? Iya, Ke depannya. Jadi ke depannya Raymond ini punya rencana adalah bagaimana bukan hanya menjual bahan atau menjual sesuatu yang bisa menguntungkan bagi ya, Raymond sendiri karena usaha pasti menguntungkan. ya, Tetapi bagaimana cara memanfaatkan daripada ladang itu, mungkin ada ide pelatihan atau apa ya ya, Raymond-nya, ya, mungkin ada pelatihan. Nah, anak-anak muda milenial jangan pernah kita ini gengsi kata Raymond tadi ini. Kenapa? Karena Raymond sudah berbuat sesuatu ya. ya. Apa sih yang sudah dibuat sekarang ini? Apakah ada kelompok petani atau apa yang sudah dilakukan nih sama Raymond nih di NTT ini khususnya di Tanah Timur ini? Silakan. Jadi saya memang sekarang sudah bergerak di bidang tani milenial. Saya mempunyai sekitar 10 sampai 20 kelompok petani milenial Wow, iya ini. yang sedang bekerja untuk berusaha mengedukasi masyarakat. Mungkin kelompok petani milenial ini sekarang berbasis di Kabupaten Kupang. Karena secara posisi Kabupaten Kupang ini salah satu wilayah terluas yang ada di Pulau Timur ini Ya, dengan potensi lahan yang masih sangat besar. besar ya. Jadi kami berencana bahwa Kabupaten Kupang ini akan menjadi pilot project Pilot project ke untuk depannya. contoh semuanya Betul ya. sekali. Jadi ke ini apa namanya pilot project ini apa sih yang sudah dilakukan? Apakah sudah ada lahan yang digarap? Bagaimana? Romo? Jadi kami sementara mengelola beberapa kolam ikan dengan teknik perikanan modern yaitu bioflok. Bioflok ya. Bioflok. Apa sih bioflok itu? Jadi bioflok ini adalah bagaimana cara kita memelihara ikan Ya, dengan air yang cukup minim karena kita mengetahui bahwa NTT ini adalah salah satu provinsi dengan tingkat curah hujan yang rendah. Ketersediaan air yang sangat sedikit. ya, Dia membuat semacam kolam dari terpal. Kolam ini nanti akan diisi dengan ikan-ikan yang seperti ikan lele, ikan nila. Kemudian kita akan budidayakan, kita rawat dari bibit sampai ke pemijahan sampai kepada penjualan. ya. Artinya bimbingan ini dari awal Ya, ya sampai bahkan ke penjualannya bisa menguntungkan anak-anak muda ya, yang menjadi peluang usaha yang sangat besar ya, dan menguntungkan. ya, Itu ya dan menguntungkan bagi masyarakat pemuda di seluruh Nusa Tenggara Timur ya ke ya, depannya ya. ya, Tetapi ini contoh project pilot pertama itu ada di Kabupaten Kupang itu sendiri ya. Sudah ada 20 ya tadi ya ya. bilangnya. Sudah ada 20, apakah 20 itu semua peternak daripada ikan-ikan ini? Oh Raymond? bukan, tentu Bukan bukan. ya? Tentu Ya. bukan ya? Itu ada apa saja itu? Jadi ada lagi untuk proyek pertanian, kami mencoba untuk menggerakkan sistem irigasi tetes. Tetes, air irigasi tetes itu berarti tumbuhan dong? Ya, Ya, betul, hortikultura. Hortikultural ya? Hmm. Nah, Jadi sistem irigasi tetes ini adalah sebuah pertanian modern ya, yang kita sudah rancang. Biasanya petani-petani muda ini malas karena kita di NTT masih kesusahan air, mereka harus menimba air, kemudian menyirap secara manual. nah, Dengan irigasi tetes ini, kita cukup dengan mutar keran, maka setiap bedeng-bedeng untuk pertanian hortikultura ini akan tersiram dengan secara otomatis. otomatis dengan teknologi yang sangat Iya, bagus ya itu ya. tentu irigasi tetes ini juga sederhana sebenarnya. Jadi kami di sini juga membimbing para petani milenial supaya mereka juga bukan cuma asal bertanam, tapi bagaimana cara bertanam dengan baik dan benar sehingga lebih efektif dan efisien dalam melakukan pertanian ini. Nah, kemudian selain itu apa lagi ini Raymond? Ada lagi untuk perkembangan bibit-bibit ternak misalnya. Kami juga beberapa dari kelompok anak muda kami juga sudah belajar tentang bagaimana cara melakukan suntik IB kepada hewan-hewan ini, Oh, hewan-hewan ternak. supaya subur atau Ya, tambah gemuk, pedaging atau apa ya? Nah, untuk suntik IB ini suntik hamil. Jadi ternak-ternak sapi ini bagaimana kapan mereka harus disuntik IB, bagaimana cara merawat babi itu supaya siap untuk dikembangbiakan ya. seperti itu. Nah, anak muda milenial ini adalah sebuah terobosan yang baru
untuk bagaimana para anak muda milenial ke depannya bukan lagi memikirkan sesuatu yang tidak mungkin dia ambil, tetapi ini adalah sesuatu yang bagaimana anak-anak muda itu turut dan di situ bisa bekerja sama ya. Ya, Bekerja sama yang otomatis nanti akan dibimbing oleh tim ya, ya, timnya Raymond ya, ada betul tim. sekali. Jadi bukan hanya untuk menjual sesuatu pakan atau pertanian atau segala macam yang sekarang, disebut juga apa, prodi ya, Ya, saya kurang tahu lah. Jadi seperti itu. Nah ini ya kesempatan untuk anak muda untuk belajar. Nah bagaimana sih anak muda ini supaya bisa menikmati atau bisa berhubungan langsung, berinteraksi langsung nih, Raymond, berinteraksi langsung dengan para kelompok itu, apa sih yang, mereka harus lakukan? Apakah dia harus mencari ke kelurahan ya. atau bagaimana nih, Pak Raymond ini? Jadi untuk bisa mencari tahu informasi tentang petani milenial ini, kami Ya, mempunyai sebuah demplot atau kebun contoh ya, yang berada di Kecamatan Takari, ya, tepatnya di Desa Oesusu. Desa Oesusu ya, Ya, betul. oke. Nah kalau misalnya dari XOE nih, saya ingin mau, nah ini menghubunginya atau kontak person ini bagaimana nih Raymond? Apakah dia harus ke, Oesusu dulu ataukah ada orangnya Pak Raymond di sana? Ya. Gitu Pak Raymond. Jadi alangkah lebih baiknya untuk bisa datang dulu, mempelajari dulu, melihat dulu. Karena kebanyakan anak-anak muda sekarang ini lebih cenderung skeptis. Ya, Jadi kita harus memberikan contoh seperti ini, datang dan saksikan terlebih ya. dahulu. Dan biayanya berapa kalau saksikan belajar begitu Pak Oh, Raymond? tentu tidak ada, gratis ini semua. Gratis ya? Ya, Kenapa sih kok cita-citanya Pak Raymond ini sudah biaya besar, kenapa kok sih digratisin? Ataukah memang ada sebuah kerinduan bahwa pemuda-pemuda di Nusa Tenggara Timur ini menjadi semua orang pengusaha begitu? ya. Apa sih, kerinduan daripada Raymond sendiri? Jadi memang seperti yang kita tahu bahwa anak-anak muda ini zaman sekarang banyak yang sudah lulus dengan jabatan yang S1 atau sudah lulus kuliah, tapi mereka bingung untuk melanjutkan pekerjaan di dunia nyata. Ya, Jadi kami mendorong mereka untuk kalau bisa kita berwirausaha secara mandiri. secara mandiri ya, Betul, secara mandiri. Jadi sebelum berwirausaha secara mandiri, baik itu di apa namanya, di bidang pertanian, peternakan, ya, semua itu bisa belajar yang disediakan oleh Raymond sendiri ya, yang sekarang sudah ada di Oesusu ya. ya, Di Oesusu itu carinya ini bagaimana? Apakah ada nanti kalau misalnya ada nomor kontak kita akan ya, tayangkan di TV ya, ya, boleh. akan ditayangkan di sini. Untuk menghubungi, tim daripada Paremonnya, Betul sekali. sehingga teman-teman milenial ini lebih mudah, lebih gampang Ya, untuk mendapatkan sesuatu tentang apa sih yang dilakukan oleh seorang Raymond Tanur ini, ya, ya. Memang orang Keva dan, ingin, rindu bahwa semua anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur ini menjadi pengusaha semua ya. betul. Menjadi pengusaha semua, bukan fokus kepada kegengsian, bukan Ya, fokus, di mana dia harus duduk di kantor dengan ruang AC yang enak ya, dan di sana menikmati dengan sesuatu yang hanya terima segitu-segitu saja ya, dalam tiap bulan dan 1 tahun pasti naik sekian persen saja. ya, Tapi dengan adanya, apa namanya, usaha ini maka dia akan meningkat sendirinya ya, ketika dia mau berusaha betul di sekali, ini ya. betul Nah, sekali. ini yang perlu ditanyakan nih ya, perlu Ya, ditanyakan sebelum kita mengakhiri semuanya ini, ya, dengan, Raymond. Dari semua ini, supaya mereka ini rata, ya toh semua ini pemuda ini rata, cita-cita daripada Raymond ini apa sih? Supaya semua nah sekarang kan begini, sekarang Raymond punya networking dengan Raymond posisi sekarang ini. ya, Network jejaring yang sudah ini, yang pastinya terbatas, ya. ya. Apa sih yang ingin lebih supaya networking ini lebih banyak, lebih besar? Nah, tujuan Raymond bagaimana ke depannya ini? Cita-citanya Raymond. Nah, sekarang nih belum jadi apa-apa nih, belum menjabat apa-apa nih. Ya. Pasti sudah ada memang networking-nya. Tetapi ke depannya ini supaya lebih besar, Raymond ini ke depan berencana apa ini? Nah, Jadi memang
untuk zaman sekarang ini kita harus bisa bersuara. Ya, Tapi kita harus bisa bersuara melalui jalur-jalur yang sudah disediakan. ya, Kita tidak bisa bersuara lantang di pinggir jalan kemudian berharap akan didengar. ya. Jadi pada kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan diri bahwa saya maju melalui jalur Dewan Perwakilan Daerah untuk dapil seluruh NTT. Dengan maksud untuk menyuarakan hak-hak dari kita para kaum milenial di pusat sana agar kita bisa lebih diperhatikan. Oh, jadi sekarang ini sudah ada networking nih. Bisa saja membantu dengan kekuatan networking yang sekarang. Untuk lebih lagi membesarkan networking itu, jejaring itu, maka Raymond ini, teman-teman milenial, ya, anak-anak muda sekarang, untuk lebih lagi besar seskupnya untuk membantu para generasi muda, Raymond berarti mau mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Daerah, ya, Ya, artinya DPD RI, ya, ya, betul. supaya bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka dan juga network ini tentunya. Ya, Banyak orang sekarang yang bisa hanya menanam tetapi tidak bisa menjual karena tidak punya networking. betul Nah, sekali. sekarang saja sudah punya sekupnya tapi kecil. Ya, Ketika Raymond me- menjadi sudah di DPD nanti, ya, mencalonkan diri DPD, pasti sekupnya lebih besar lagi sehingga kita bisa mengekspor lah istilahnya dari NTT ke luar NTT, betul. Jawa itu ya. Ya, Itu ya tujuannya Pak ya, Raymond. Nah, betul. apa sih yang Pak Raymond sampaikan kepada anak-anak milenial ini sebagai closing statement ini supaya mereka ini tetap giat, tetap mendukung Raymond yang sekarang saja sudah lakukan apa-apa belum menjadi siapa-siapa. Apalagi nanti kalau sudah menjadi siapa, Ya, nah apa yang akan dilakukannya gitu loh baik. Raymond ya. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda di Ya, seluruh NTT, jangan takut untuk mencoba. Memang kita untuk mencoba sesuatu yang baru harus penuh dengan perhitungan. Tapi jangan sampai perhitungan ini mengalahkan mental kita. Kita harus terus mencoba, gagal pun kita harus terus mencoba. Karena kegagalan itu anak tangga untuk menuju kesuksesan. kesuksesan ya. Jangan takut untuk gagal. Ya, Karena kegagalan itu bukan sebuah penghalang untuk kita meraih sebuah cita-cita. ya, Begitu ya kira-kira ya. Oke, kaum milenial dimanapun Anda berada dan pemirsa Pasti Laku TV podcast ini, saya mengutip sebuah kata. Apapun yang Anda rencanakan hari ini, rencanakanlah. Tetapi rencana itu tidak akan pernah tercapai ketika Anda tidak melakukan sesuatu. Ya, betul ya, begitu ya. Ini Raymond sudah merencanakan dan melakukan walaupun belum menjadi siapa-siapa. Tetapi untuk mendedikasikan diri bagi para kaum milenial di Nusa Tenggara Timur. Sebab itu, mari kita dukung Raymond Tanur yang sudah mendedikasikan dirinya dan sudah membuktikan semua yang sudah dilakukan di Oisusu tadi. Nanti akan diberikan nomor telepon yang bisa teman-teman di Nusa Tenggara Timur untuk berkolaborasi atau interaksi dengan tim daripada Raymond Tanur. Ya, ya. belum menjadi siapa-siapa sudah melakukan, apalagi dia menjadi siapa, pasti akan melakukan yang lebih. Salam perubahan dari saya, Mulyono Subroto, motivator perubahan satu-satunya di Nusa Tenggara Timur.